Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang paling tekun dalam beribadah. Suatu ketika, ada 3 lelaki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan. Ia satu-satunya perempuan di antara ketiga saudara laki-lakinya. Ketika ketiga bersaudaranya hendak berangkat untuk jihad di jalan Allah, mereka bingung kepada siapa mereka harus menitipkan saudara perempuannya. Mereka juga tak tahu kepada siapa mereka merasa aman untuk menitipkan saudara perempuannya. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk meninggalkan saudara perempuannya pada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Si ahli ibadahlah orang yang dipercayai oleh mereka. Lalu, mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya agar mereka diperkenankan untuk menitipkan saudari perempuannya. Sehingga saudara perempuan mereka berada dalam pengawasan si ahli ibadah itu sampai mereka kembali dari perjalanan. Awalnya, si ahli ibadah menolak permintaan tersebut dan memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka dan dari saudari perempuan mereka. Namun, mereka pun terus mendesak hingga akhirnya si ahli ibadah menuruti keinginan mereka dan menerima permintaan mereka. Si ahli ibadah lalu berkata kepada mereka, "Tempatkanlah saudara perempuanmu di rumah dekat tempat ibadahku." Lantas, mereka menempatkan saudara perempuan mereka di rumah tersebut. Kemudian, mereka pergi meninggalkannya. Maka, perempuan itu kemudian tinggal bersama si ahli ibadah selama beberapa waktu. Si ahli ibadah yang ingin berbuat baik kepada tamunya, maka ia selalu turun dari tempat ibadahnya untuk membawakan makanan. Kemudian, dia memanggil perempuan itu keluar dari dalam rumah untuk mengambil makanan yang dihidangkan kepadanya. Disinilah setan memulai misinya dengan menebarkan tipu daya, seolah-olah senantiasa memberi motivasi kepada ahli ibadah untuk berbuat kebaikan. Setan lalu membisikkan rasa keberatan kepada ahli ibadah jika perempuan itu keluar dari rumahnya di siang hari, sehingga tidak terjadi fitnah dari orang lain yang melihatnya. Tipu daya ini pun berhasil. Akhirnya, si ahli ibadah itu mengunci perempuan dalam kamar. Setan lalu membisikkannya kembali, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuknya dan engkau letakkan di pintu rumah yang ditinggali perempuan itu, niscaya engkau mendapatkan pahala yang besar." Setan pun terus-menerus membisiki hal itu, hingga akhirnya si ahli ibadah pun memutuskan untuk berjalan ke tempat perempuan itu dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajak perempuan itu berbicara sepatah kata pun. Hingga beberapa hari, si ahli ibadah itu terus mengantarkan makanan dan minuman dan menaruhkannya di depan kamar perempuan itu tanpa berbicara sepatah kata pun. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya engkau mau berbicara dengan perempuan itu, maka pasti dia merasa terhibur dengan perbincanganmu lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis yang senantiasa membisikinya, hingga akhirnya si ahli ibadah mau berbincang-bincang dengan perempuan itu dalam beberapa waktu. Si ahli ibadah selalu memandangi perempuan itu dari atas tempat ibadahnya. Setelah itu, iblis datang lagi dan membisikinya, "Seandainya engkau mau turun menghampirinya hingga engkau duduk di pintu tempat ibadahmu lalu berbicara dengannya, dan dia duduk di pintu kamarnya dan berbicara denganmu, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur dirinya." Bisikan ini berhasil. Si ahli ibadah lalu turun dan duduk di depan pintu tempat ibadahnya untuk berbicara dengan perempuan itu, dan demikian pula sebaliknya. Perempuan itu lalu keluar dan duduk di pintu kamar. Mereka berdua pun melakukan obrolan santai hingga beberapa waktu. Kemudian iblis datang lagi. Ia memperdayai ahli ibadah seolah hendak melakukan kebaikan dan meraih pahala atas kebaikannya kepada si wanita itu. Iblis berkata, "Seandainya kamu mau keluar dari pintu tempat ibadahmu, lalu kamu duduk di dekat pintu rumah perempuan itu untuk berbincang-bincang dengannya, niscaya hal itu lebih menghibur dan akan lebih baik baginya." Lagi-lagi, bisikan iblis ini akhirnya berhasil dituruti si ahli ibadah. Iblis lalu datang lagi dan membisikinya, "Andai saja kamu mau masuk ke dalam rumah perempuan itu, lalu kamu berbincang-bincang dengannya, dan kamu tidak membiarkan dirinya menampakkan wajahnya kepada seorang pun, niscaya hal tersebut lebih baik bagimu." Lalu si ahli ibadah pun masuk ke kamar perempuan itu dan berbincang-bincang dengannya seharian penuh. Ketika waktu siang telah berlalu, dia naik ke tempat ibadahnya,
Begitulah terus hingga beberapa kali. Lagi-lagi, iblis mendatangi perempuan itu seolah-olah menghiasi perempuan itu agar terlihat mengundang hasrat si ahli ibadah. Hingga akhirnya, si ahli ibadah kemudian menyentuh paha dan kemaluan si perempuan itu. Iblis pun terus-menerus memoles si perempuan di kedua mata si ahli ibadah. Iblis membujuknya hingga akhirnya ia menzinai perempuan itu dan menghamilinya. Singkat cerita, akhirnya perempuan melahirkan seorang anak dari hasil hubungan itu. Kemudian, iblis datang dan membisikinya, "Bagaimana pendapatmu jika saudara-saudaranya tiba, sementara saudara perempuannya melahirkan anak darimu? Apa yang akan engkau perbuat? Pastilah keburukanmu akan terungkap." Maka datangilah dia dan sembelihlah dia, lalu kuburkan dia. Sungguh, perempuan itu akan tutup mulut jika engkau membunuh anaknya, sebab dia juga takut membicarakan aib ini pada saudara-saudaranya. Sahabat beriman, sungguh di luar dugaan, si ahli ibadah itu lalu melakukan perintah iblis. Dia pun membunuh anak itu. Lalu iblis membisikinya lagi, "Apakah engkau yakin perempuan itu dapat merahasiakan pada saudara-saudara atas apa yang telah engkau perbuat terhadapnya dan perbuatanmu yang telah membunuh anaknya? Maka hampiri perempuan itu, lalu sembelih dan kuburkan bersama anaknya." Iblis pun terus-menerus membisikkan hal itu, hingga akhirnya si ahli ibadah pun menyembelih perempuan dan menguburkannya bersama anaknya. Lalu kuburan itu ditutupi keduanya dengan batu besar dan meratakan tanahnya. Kemudian dia naik ke tempat ibadahnya dan melakukan beribadah sebagaimana biasa. Singkat cerita, saudara laki-lakinya pulang dari medan jihad dan mendatangi si ahli ibadah untuk mengambil kembali saudari perempuan mereka. Si ahli ibadah itu lalu memberitahukan kepada mereka bahwa perempuan itu telah meninggalkan dunia. Ketika malam tiba menjadi gelap dan mereka terlelap dalam pembaringannya, iblis mendatangi mereka dalam tidur dengan menjelma sebagai seorang musafir. Awalnya, iblis mendatangi saudara perempuan yang paling tua. Iblis bertanya kepadanya tentang saudara perempuannya. Dia pun menceritakan sebagaimana yang dikatakan oleh si ahli ibadah tentang kematiannya. Tentang ahli ibadah yang mendoakan kematiannya agar mendapat rahmat, dan tentang si ahli ibadah yang menunjukkan kuburan saudara perempuannya itu kepadanya. Lantas iblis menganggapnya keliru. Iblis mengatakan, "Si ahli ibadah tidak berkata jujur kepada kalian tentang saudara perempuan kalian. Sungguh, si ahli ibadah telah menghamili saudara perempuanmu sehingga dia melahirkan seorang anak. Lalu si ahli ibadah menyembelih saudara perempuan kalian beserta anaknya karena takut kepada kalian. Dia menceburkan kepadanya ke dalam lubang yang digalinya di belakang pintu rumah yang ditempati oleh saudara perempuan kalian di sebelah kanan tempat orang masuk rumah. Maka pergilah dan masuklah ke dalam rumah yang kemarin ditempati saudara perempuan kalian. Pastilah kalian akan menemukan keduanya sebagaimana yang saya katakan." Lantas iblis mendatangi saudara kedua di dalam tidurnya. Iblis pun mengatakan hal yang sama kepadanya. Kemudian iblis mendatangi saudara yang paling kecil dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Ketika mereka bangun tidur, mereka pun heran akan mimpi yang dialami oleh masing-masing dari mereka. Mereka saling berpandangan satu sama lain dan berkata kepada saudaranya, "Sungguh tadi malam saya bermimpi aneh." Mereka pun saling menceritakan mimpi mereka satu sama lain. Lantas saudara yang paling tua berpendapat, "Ini hanyalah bunga tidur, tidak ada kenyataannya, biarkan berlalu begitu saja." Sedangkan saudara yang paling kecil berpendapat, "Demi Allah, aku tidak akan melewatkan begitu saja sehingga aku mendatangi tempat itu dan aku melihatnya sendiri." Akhirnya, mereka semua berangkat ke rumah yang pernah ditempati saudara perempuan mereka. Mereka membuka pintu dan mencari lokasi yang dijelaskan oleh iblis kepada mereka di dalam mimpi. Benar saja, ternyata mereka menemukan saudara perempuan mereka bersama anaknya di dalam lubang dalam keadaan disembelih sebagaimana yang dikatakan iblis kepada mereka. Lantas mereka meminta penjelasan kepada si ahli ibadah mengenai kejadian itu. Si ahli ibadah pun membenarkan perkataan iblis tentang apa yang telah diperbuat terhadap keduanya. Mereka lalu mengadukan kasus ini kepada si raja sembari menyeret si ahli ibadah dari tempat ibadahnya dan diajukan agar disalib. Ketika mereka telah mengikatnya pada tiang untuk dieksekusi, iblis mendatanginya dan berkata,
saya adalah temanmu yang telah membujukmu dengan perempuan yang telah engkau hamili dan engkau sembelih beserta anaknya. Jika engkau sekarang mau menurutiku dan engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu, niscaya aku akan menyelamatkanmu dari keadaanmu sekarang ini. Tanpa berpikir panjang, si ahli ibadah pun memenuhi bujukan iblis untuk kufur kepada Allah. Dan ketika dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pun meninggalkannya. Akhirnya mereka menyalibnya dan membunuh si ahli ibadah itu. Sahabat beriman, sesungguhnya kisah seperti ini ternyata telah dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16 hingga 17. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Amin Allah ya Rabbal Alamin.